Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Sareja Tirtana dari Teknik Pertambangan akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Kajian Sisa Umur Pakai Pipa Transportasi Crude Oil pada Pipeline F SP06 SP07 di Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan pembimbing satu saya Ibu Elvida Moralista SSI MT dan kopembimbing saya Dr. Insinyur Dudi Nasruddin Usman STMT. Latar belakang skripsi saya yang pertama, terjadinya korosi pada pipa transportasi crude oil. Yang kedua, kerugian yang ditimbulkan karena korosi adalah terjadinya pengurangan ketebalan pipa, yang mana dapat mengakibatkan kebocoran pada pipa dan sisa umur pakai pipa jadi rendah. Yang ketiga, perlu dilakukan pengawasan agar tidak mengganggu aktivitas transportasi crude oil. Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui jenis korosi yang terjadi pada pipa transportasi crude oil. Yang kedua, mengetahui metode pengenaan korosi yang sesuai pada pipa transportasi crude oil. Yang ketiga, mengetahui faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi laju korosi dan sisa umur pakai pipa. Yang keempat, mengetahui laju korosi dan sisa umur pakai pipa transportasi crude oil. Diagram alur penelitian saya memakai dua data, itu data primer, data sekunder. Data primer meliputi pH tanah, resistivitas, umur desain pakai, umur pakai pipa, dan tebal aktual pipa. Data sekundernya meliputi spesifikasi pipa, spesifikasi crude oil, aspek lingkungan, peta pendukung, dan metode pengendalian. Dari spesifikasi pipa dan data primer dilakukan pengolahan data, dapat 4 perhitungan, lalu setelah itu dilakukan analisa terhadap tingkat korosivitas, ketahanan korosi, dan sisa umur pakai pipa. Dan selanjutnya didapat analisis komparatif sisa umur pakai pipa terhadap umur desain pipa. Berikut peta administrasinya seperti yang ada di slideshow. Selanjutnya ada komposisi kimia material pipa API 5L grade B ISO 3183/2012. Ini saya menggunakan low carbon steel, kandungan Fe-nya 96,66%, karbonnya maksimal 0,28%, mangannya 1,2%, dan senyawa lainnya masih banyak di bawah. Ada pipe schedule, ini berdasarkan SME, diameter luar pipanya 273,1 mm, tebal nominal pipanya 12,70 mm, spesifikasi pipanya diinstal tahun 2012, diinspeksi tahun 2019, punya dimensi tebal nominal 12,70, diameter 273,1, panjangnya 2910 meter, tipenya support above ground and underground, dan lain sebagainya. Komposisi dan karakteristik crude oil, derajat API-nya 35,95, ada spesifik gravity, ada viskositas, kandungan air, kadar garam, titik tuang, kadar sulfur. Selanjutnya ada data lingkungan. Yang pertama, jenis tanah yang ada di lokasi penelitian adalah organosol, punya pH tanah berkisar antara 5,6 sampai 6,1, resistivitas tanah berkisar antara 1983 sampai 3438 ohm per cm. Yang keempat, temperatur udara berkisar antara 22 derajat sampai 35,5 derajat Celcius. Skema jalur pipa, terdapat 16 test point, 3 berada di atas permukaan tanah, 13 berada di bawah permukaan tanah. Ada 14 pipa belokan, ada 14 pipa lurusan, ada 2 pipa belokan dari atas ke bawah permukaan tanah berjarak 1,5 meter. pH tanah seperti berikut, data resistivitas tanah seperti berikut, tergolong ke dalam sangat korosif sampai korosif. Jenis korosi, merata dan korosi erosi. Metode pengendalian, coating, wrapping, proteksi katodik, dan inhibitor. Coatingnya memakai rus oleum stop rus enamel brush, wrappingnya polycan diberi plastik. Proteksi katodiknya sistem anoda korban yang digunakan di sini, dan magnesium bertindak sebagai anoda korbannya. Lalu inhibitornya yang digunakan adalah ULP-TM Unicorn TMC. Pengukuran ketebalan pipa menggunakan ultrasonic thickness gauge panametric MG2DL. Tebal aktual pipa tertinggi ada di test point 5, tebal aktual pipa terendah ada di test point 2. Parameter perhitungan yang dilakukan pada penelitian saya ada 10, meliputi umur pakai pipa, desain pressure, desain factor, dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh perhitungannya, ada perhitungan thickness required, MAWP, laju korosi dan sisa umur pakai pipa. Ini laju korosi dan sisa umur pakai pipa. Di laju korosi tertinggi dan sisa umur pakai pipa terendah ada di test point 2, laju korosi terendah dan sisa umur pakai pipa tertinggi ada di test point 5. Pengurangan ketebalan pipa tiap test point seperti grafik yang saya tunjukkan. Laju korosi pipa pada tiap test point. Ini ada grafik hubungan antara laju korosi pipa terhadap pengurangan ketebalan pipa, mendapat regresi korelasi 0,9865 yang berarti sangat berhubungan. Sisa umur pakai pipa tiap test point paling ini ada di test point 2 dengan 11,37 tahun, di test point 5 14,90 tahun. Hubungan antara resistivitas tanah terhadap laju korosi, regresinya 0,01, berarti kecil keterkaitannya. Resistivitas tanah terhadap
RSL regresi 0,13 sangat kecil keterkaitannya. pH tanah terhadap laju korosi regresi 0,3 kecil keterkaitannya. pH tanah terhadap RSL regresi 0,3 kecil keterkaitannya. Kesimpulannya, jenis korosi yang terjadi adalah korosi merata dan korosi erosi. Yang kedua, metode pengendalian korosi secara eksternal adalah coating menggunakan rust oleum stop brush enamel brush, wrapping menggunakan polycarbonate dari plastik, metode proteksi katodik dengan sistem anoda korban di mana magnesium bertindak sebagai anoda korbannya. Pengendalian korosi secara internal dengan metode inhibitor menggunakan UAP, TM, Unicore, TMC. Yang ketiga, faktor eksternal yaitu resistivitas tanah dan pH tanah tidak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap laju korosi dan sistem pakai pipa. Sedangkan faktor lingkungan internal di sini adalah komposisi fluida seperti sulfur, kadar garam dan kadar air lebih berpengaruh secara signifikan terhadap laju korosi dan sistem pakai pipa. Laju korosi pipa berkisar antara 0,393 sampai 0,4700 mm per tahun berdasarkan ketahanan korosinya termasuk ke dalam kategori good, sedangkan RSL pipa yaitu 11,37 sampai 1490 tahun. Terdapat 5 test point yang tidak dapat mencapai umur desainnya yaitu 20 tahun. Sarannya yang pertama perlu dilakukan inspeksi yang lebih intensif pada test point pipa belokan dan yang tingkat korosivitasnya tinggi. Perlu melakukan evaluasi terhadap jenis dan konsentrasi inhibitor yang digunakan. Terima kasih.